Adik-adik, apa kabar? Kakak harap kabar kalian semua sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan nyanyikan lagu pembuka kita, yaitu Semesta Bernyanyi. Jadi kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kakak minta adik-adik membuka hati kalian. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada seperti adanya kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui dalam seminggu ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat kepada kami, sehingga kami bisa merasakan sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan sendiri yang akan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini membawa kesegaran bagi hati kami, membawa sukacita bagi kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Tema kita pada hari ini adalah rencana Tuhan untukku. Kakak ulangi sekali lagi, rencana Tuhan untukku. Dan ayat pembuka kita dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 begini bunyinya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah adik-adik, Tuhan pasti punya suatu rencana yang baik untuk kita di masa depan. Nah karena itu kita mau sadari bahwa kita harus hidup di dalam rencana Tuhan tersebut, bukan dalam rencana diri kita sendiri. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Judulnya Jagalah Hatimu.
kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan kuasai setiap hati yang ada di sini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti dengan baik apa isi firman Tuhan, mendapatkan sesuatu untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Sore hari ini kita berjumpa lagi membahas firman Tuhan dengan tema rencana Tuhan untukku. Diambil dari Yeremia 1 ayat 1 dan Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus, baik kami mau menyampaikan firman maupun kami yang mendengar, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan mau menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita mau belajar tentang Yeremia. Siapa itu Yeremia? Yeremia adalah anak seorang imam bernama Hilkia. Dia tinggal di Anatot. Anatot itu kota kecil di daerah Benyamin. Yeremia ini lahir pada tahun 645 sebelum Masehi. Tuhan memilih Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Kemudian pada tahun 627 sebelum Masehi, yaitu pada waktu itu Raja Israel Selatan adalah Yosia. Pada pemerintahan Raja Yosia yang ke-13, Yeremia diangkat Tuhan, dilantik oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Alkitab mencatat Yeremia bekerja sebagai nabi di Yehuda itu dalam 5 generasi. Dari mulai pemerintahan Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Tugas Yeremia hanya untuk orang-orang Yehuda. Kenapa kok nggak sampai dengan Israel Utara? Bagaimana dengan Israel Utara? Israel Utara pada waktu itu sudah dibuang ke Asyur. Dan Tuhan mengasihi juga orang-orang Yehuda, memperingatkan supaya mereka bertobat. Kalau tidak bertobat seperti Israel Utara, mereka pasti akan dihukum, akan dibuang. Nah, Yeremia diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Yehuda akan hukuman Tuhan yang akan terjadi kalau mereka tidak bertobat. Pada waktu dilantik menjadi nabi, Yeremia masih berusia 18 tahun. Dan menurut kebiasaan orang-orang Israel kuno, seorang muda tidak berhak untuk menasehati orang-orang yang lebih tua. Jadi yang sebenarnya menjadi seorang nabi yang bisa menasehati itu adalah tua-tua, bukan orang yang muda. Nasihat orang muda tidak akan didengar, bahkan bisa juga dimarahi dan bahkan juga bisa dibunuh kalau mereka tidak mau menerima teguran yang disampaikan oleh nabi itu. Jadi ancamannya Nabi Yeremia ini menjadi nabi itu sangat berat. Dia harus mau mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi nabi. Itu berat sekali. Tetapi dia percaya
bahwa yang memanggil dia menjadi nabi itu adalah Tuhan. Dan Tuhan mengenal Yeremia sudah dari dalam kandungan. Tuhan mengenal siapa Yeremia itu sejak di dalam kandungan. Nah, kita lihat dalam ayat ini, dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sudah punya rencana dalam hidup Yeremia ini. Tuhan sudah tahu. Tuhan mengenal Yeremia sudah sejak di dalam kandungan. Dan inilah yang membuat Yeremia itu berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda, karena dia tahu bahwa Tuhan yang melengkapi dia, yang tadinya dia tidak pandai bicara, Tuhan juga melengkapi dia. Selain diperlengkapi, Yeremia juga disertai Tuhan. Makanya Yeremia berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik semua, seperti Tuhan punya rencana dalam diri Yeremia, demikian juga Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Makanya sekarang adik-adik, lakukan tugas adik-adik semua dengan tanggung jawab. Tugas adik-adik semua adalah belajar. Belajarlah dengan baik, ya. Dan Tuhan akan menghargai kerja keras kita. Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita. Kalau kita mau belajar dengan baik, Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Nah, adik-adik semua, siapa di antara adik-adik yang mempunyai cita-cita? Apa aja cita-cita kalian? Pasti ada, ya. Ada yang bercita-cita ingin menjadi apa, adik-adik? Menjadi seorang guru, ya. Menjadi seorang guru berarti dia harus mendidik anak-anak itu dengan baik dan benar. Juga ada juga yang punya rencana untuk menjadi apa, adik-adik, yang punya cita-cita untuk menjadi seorang ahli bangunan, ya. Kalian akan membangun negeri ini, negeri Indonesia ini, ya, dengan membangun jalan-jalan raya yang bagus, ya, yang dengan kekuatan sesuai dengan anggaran, ya. Dan juga akan memperbaiki, ya, semua jalan-jalan yang ada di negeri kita. Nah, adik-adik, banyak sekali cita-cita kita, tetapi semua cita-cita itu timbul di dalam hati kita. Siapa yang menaruh, adik-adik? Cita-cita itu yang menaruh, timbul di dalam hati kita, keinginan kita untuk menjadi sesuatu, menjadi seorang ahli bangunan, menjadi seorang guru, menjadi seorang pilot, dan sebagainya. Itu adalah Tuhan. Tuhan yang menaruh di dalam hati kita untuk menjadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan manusia itu punya tujuan. Tujuan manusia diciptakan Tuhan itu untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, untuk memelihara bumi. Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tugas kita adalah memelihara bumi ini. Itu adalah tugas kita. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang merasa aku tidak punya apa-apa? Aku tidak bisa apa-apa.
aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai berbahasa, aku tidak pandai matematik, aku tidak punya ini, tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak ada. Tuhan pasti punya sesuatu untuk hidup kita. Dan setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang gak punya apa-apa. Tuhan pasti melengkapi kita untuk sesuatu yang indah, yang memuliakan namanya di bumi ini. Gak mungkin ada orang yang, aduh, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, adakah adik-adik di sini yang mau untuk menjadi guru sekolah minggu? Atau ada yang mengatakan, Kak, saya ini tidak bisa, tidak pandai bicara, tidak bisa menyanyi. Tetapi ingat bahwa Tuhan bisa melengkapi kita untuk dapat menjadi guru sekolah minggu juga. Waktu dulu kakak masih kecil juga, masih berbeda umur 4 tahun dengan kalian, ya, masih kelas 1 SMA. Kakak juga tidak bisa, tidak pandai bicara, tidak bisa menyanyi. Tetapi satu hal yang kakak bisa lakukan adalah kakak suka bermain. 1 jam sebelum kebaktian sekolah minggu dimulai, kakak sudah hadir. Dan untuk apa hadir? Untuk bermain kasti dengan anak-anak sekolah minggu itu. Jadi, tapi Tuhan melengkapi kakak lama-lama untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan benar, untuk dapat belajar firman dengan benar, dan untuk bisa untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada kalian semua. Dan siapa yang menolong kakak? Ada Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diperlengkapi Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang menolong kakak. Ya, sebelum sampai dengan hari ini, sebelum kakak pimpin kebaktian, selalu berdoa meminta Roh Kudus untuk memimpin kakak menyampaikan firman Tuhan sehingga dapat dimengerti oleh kalian semua. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu berbicara kepada kita semua. Nah, adik-adik, bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berguna. Ada juga orang, ya, ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada seorang yang tidak mempunyai, yang punya tangan, punya kaki, tetapi tangan dan kakinya tidak dapat digunakan, tidak berfungsi. Tetapi orang ini dapat menjadi seorang pelukis yang terkenal seluruh dunia. Ayo, siapa adik-adik di antara adik-adik yang tahu siapa namanya? Ya, namanya adalah Joni Eareckson. Dia di tangan dan kakinya tidak bisa berfungsi, tetapi dia adalah seorang pelukis yang terkenal pada waktu itu di seluruh dunia. Dia melukis dengan apa, adik-adik? Dengan pensil, dan diletakkan di mulutnya. Dengan mulutnya dia melukis, tetapi lukisannya begitu indah sampai terkenal di seluruh dunia. Nah, adik-adik jangan merasa aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini kita dapatkan 5 hal, ya, yang akan kita dapatkan dari bahan ini. Pertama, Tuhan punya rencana dalam hidup seseorang. Bahkan sejak dalam kandungan Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Sudah direncanakan oleh Tuhan. Kedua, setiap manusia berharga. Tidak ada yang tidak berguna. Ketiga, Tuhan bisa pakai siapa saja. Meski ada kekurangannya, seperti Yeremia tadi, dia punya kelemahan, tidak pandai bicara, tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi nabi. Tuhan yang akan melengkapinya. Tuhan bisa pakai siapa saja, meski ada kekurangannya. Tuhan akan melengkapi kekurangan itu. Keempat, jangan minder karena kekurangan,
atau kelemahan kita atau cacat fisik kita, karena Tuhan akan melengkapinya. Kelima, juga jangan sombong, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan, dan sampai berjumpa lagi minggu depan, minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Amin. Amin. Jadi kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan Bawa Persembahan. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Yuk, Karut, ajak hati adik-adik untuk membuka hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami, memberikan yang terbaik untuk kami semuanya. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan, biar persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk kami semuanya, anak-anak yang sebagian sudah mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah. Tuhan yang akan berkati, berikan kepada kami semuanya kesehatan yang berasal dari Tuhan, sehingga kami dapat menikmati sekolah ini dengan baik, dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira. Berikan pula kesehatan untuk orang tua kami di rumah, guru-guru kami di sekolah, semua yang kami kenal yang ada di dalam hati kami. Tuhan mau berkati dan berikan kepada mereka hati yang penuh dengan ucapan syukur dan hati yang mau menerima berkat Tuhan apapun itu. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa dalam doa kami untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Tuhan sendiri yang akan memberkati sehingga proses ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang mau jaga, lindungi Pak Presiden dan seluruh stafnya, juga sampai pemerintahan yang paling rendah. Tuhan mau berkati. Ini kami dan doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak kenapa mobil, motor, bus, truk itu kaca spionnya ada 2? Ayo, kenapa coba? Nah, jawabannya adalah kalau sendirian kan jadi kesepian. Ya, jadi walaupun kita merasa kadang-kadang ya merasa sendirian, merasa nggak punya teman, tapi kalian tahu nggak bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Yang kedua, Tuhan itu mengenal betul siapa diri kita sebenarnya, sehingga kita nggak perlu lagi loh ngerasa bahwa kita itu nggak ada artinya, kita itu punya kekurangan, sehingga ketika Tuhan ingin kita lakukan sesuatu, kita bilang, no Tuhan, saya nggak bisa karena kita punya banyak kekurangan. Ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu ingin supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan karenanya kita juga harus memberikan yang paling baik. Ya, Tuhan mengenal setiap hati anak-anaknya, dan Tuhan menjaga setiap hati anak-anaknya supaya bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya
Terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Different as day and night, but life is truly better. Giving and taking and working it through, loving and praying and sticking like glue. They will see God's love in me and you. There's one thing I know, we won't make it alone. We are meant to be in God's family. There's one thing I see, I need you and you need me. It's better together in God's family. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu, setahun yang lalu. Detik-detik telah